Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami bertiga akan menyampaikan tentang bab 4 yaitu completing the account cycle. Pada pembahasan pertama itu akan dibahas oleh Yelisa. Kepada Yelisa dipersilakan. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kertas kerja. Kertas kerja atau worksheet adalah suatu kertas yang terdiri dari banyak kolom atau lajur yang digunakan untuk menyusun dan juga menyiapkan laporan keuangan yang terdiri dari 12 kolom. 12 kolom itu terdiri dari seperti nomor akun, nama akun, trial balance, adjusted trial balance, income statement, dan statement financial position. Yang harus dipersiapkan untuk membuat kertas kerja yaitu yang pertama ada income statement, yang kedua return net earning statement, yang ketiga statement of financial position. Selanjutnya, langkah dalam proses pencatatan worksheet. Yang pertama, memasukkan saldo dari masing-masing akun yang terdapat di neraca saldo atau trial balance. Yang kedua, masukkan saldo dari masing-masing akun yang terdapat di jurnal penyesuaian atau adjustment entries. Yang ketiga, jumlahkan nilai dalam kolom neraca saldo dan jurnal penyesuaian dan letakkan hasilnya di neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keempat, pencatatan di kolom laba rugi, income statement, pendapatan atau revenue, dan beban atau expense. Yang terakhir, pencatatan di dalam laporan posisi keuangan, statement of financial position, aset, liabilitas, dan ekuitas. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya, penjelasan dari Arsita. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi yaitu mengenai jurnal penutup. Jadi, jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada setiap akhir periode ketika perusahaan menyusun laporan keuangan yang digunakan untuk menutup akun-akun nominal, sehingga akun-akun nominal itu akan bersaldo nol. Jadi ada dua jenis akun, yaitu yang pertama ada akun nominal atau akun temporer, adalah akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan akun-akun beban, serta dividen yang akan ditutup pada setiap akhir periode sehingga bersaldo nol. Kemudian yang kedua yaitu ada akun real atau akun permanen. Akun permanen atau akun real ini adalah akun-akun pada laporan posisi keuangan, yaitu akun kelompok aset, liabilitas, dan ekuitas, yang tidak akan ditutup pada setiap akhir periode, sehingga saldo akun-akun ini di akhir periode akan menjadi saldo awal di periode berikutnya. Jurnal penutup itu terdiri dari yang pertama, yaitu jurnal untuk menutup akun pendapatan. Saldo normal akun pendapatan adalah kredit, sehingga untuk menjadikan saldo akun tersebut menjadi nol, maka dibuat jurnal penutup sebagai berikut, yaitu karena akun pendapatan itu tadi dikredit, maka untuk mengenalkannya kita letakkan di posisi sebaliknya. Ini misalkan service revenue. Nah, service revenue itu kan pendapatan. Itu saldo normalnya di kredit, maka untuk mengenalkan kita letakkan di debit. Dan akun satunya lagi yaitu income summary atau ikhtisar laba rugi kita letakkan di kredit. Kemudian yang kedua yaitu jurnal untuk menutup akun-akun beban. Saldo normal dari akun beban adalah debit. Sehingga untuk menjadikan saldo akun tersebut menjadi nol, maka dibuat jurnal penutup yaitu income summary-nya di debit dan semua akun-akun beban diletakkan di kredit. Diletakkan di posisi kebalikan dari saldo normalnya. Kemudian yang ketiga yaitu jurnal untuk menutup akun income summary.
Setelah akun pendapatan dan akun-akun beban ditutup, setelah ditutup ke akun income summary dan telah diposting ke buku besar, maka akun pendapatan dan akun beban sudah bersaldo 0 dan muncul akun income summary. Jika saldo pendapatan lebih besar dibandingkan saldo dari total beban, maka perusahaan memperoleh net income atau laba, sehingga income summary bersaldo kredit. Nah, jika jurnal penutup, jadi jurnal penutup untuk menutup akun income summary adalah income summary-nya di debit dan munculkan akun retain earning, itu letakkan di kredit. Kemudian yang keempat, jika saldo pendapatan lebih kecil dibandingkan saldo dari total beban, maka perusahaan mengalami net loss atau rugi, sehingga income summary bersaldo debit. Jadi jurnal penutup untuk menutup akun income summary adalah return earning-nya di debit dan income summary di kredit. Kemudian yang kelima, yaitu ada jurnal untuk menutup akun dividen. Saldo normal dividen adalah debit, sehingga untuk mengenalkan akun dividen, maka jurnal penutupnya yaitu return earning-nya di debit dan dividen di kredit. Setelah dibuat jurnal penutup, maka selanjutnya dengan memposting informasi dari jurnal penutup tersebut ke buku besar yang terpengaruh, selanjutnya dihitung kembali saldo dari setiap akun pada akhir periode. Setelah dibuat jurnal penutup yang dinamakan saldo akun setelah penutupan. Untuk akun-akun nominal, yaitu service revenue atau pendapatan jasa, semua akun kelompok beban, akun income summary atau ikhtisar laba rugi, dan dividen akan bersaldo 0. Karena sudah ditutup pada akhir periode. Sehingga yang masih memiliki saldo adalah kelompok akun real seperti akun kelompok aset, kelompok liabilitas, dan akun-akun kelompok ekuitas. Kecuali dividen. Setelah semua akun tersebut diperoleh saldo setelah penutupan, maka perusahaan akan menyusun suatu daftar yang berisikan akun-akun beserta saldonya yang hanya memuat akun-akun real pada akhir periode, yang disebut neraca saldo setelah penutupan, atau post-closing trial balance. Saldo akhir akun-akun pada neraca saldo setelah penutupan ini akan menjadi saldo awal pada periode berikutnya. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Arman. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jurnal koreksi. Jurnal koreksi adalah jurnal yang dibuat ketika terjadi kesalahan pencatatan dan kesalahan tersebut disadari oleh akuntan, yang dibuat agar laporan keuangan menjadi benar kembali. Jurnal koreksi bukan jurnal yang benar. Untuk bisa membuat jurnal koreksi, maka kita harus tahu kesalahan pencatatan yang dilakukan dan tahu apa yang jurnal yang benarnya. Tapi kalian perlu ingat, jurnal yang benar tidak kalian catat. Yang kalian catat adalah jurnal yang salah. Jadi untuk membenarkannya harus buat jurnal koreksi. Terdapat tahapan dalam membuat jurnal koreksi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah jika ada akun yang seharusnya terlibat, tetapi akun itu tidak dilibatkan dalam jurnal yang salah, maka akun tersebut harus dinolkan atau dihapus dengan cara dicatat pada posisi yang berlawanan. Jika ada akun yang seharusnya terpengaruh, tetapi dalam jurnal yang salah, akun tersebut tidak dilibatkan, maka munculkan akun tersebut pada posisi yang benar dan nilainya yang benar juga. Yang kedua yaitu jika ada akun yang terpengaruh, tapi dicatat pada posisi yang salah, maka koreksinya adalah akun tersebut dicatat pada posisi yang benar dengan nilai sebenarnya sebesar penjumlahan dan
dari nilai pada posisi yang salah, ditambah dengan nilai yang benar. Yang ketiga adalah jika ada akun yang dicatat posisinya sudah benar, tetapi nilainya salah, maka koreksinya adalah menyesuaikan sampai nilainya benar dengan cara menghitung selisih antara nilai yang salah dengan nilai yang benar. Bagi akuntan, apabila kita mengetahui bahwa jurnal yang kita buat itu salah, maka kita harus membuat jurnal koreksinya secepat mungkin. Baiklah, pada materi selanjutnya yaitu jurnal pembalik. Pada jurnal pembalik ini dibuat pada periode selanjutnya. Jurnal ini boleh dibuat dan boleh tidak. Sesuai dengan akun-akun yang perlu tidaknya dibuat. Akun yang dibalik adalah beberapa akun yang terdapat di jurnal penyesuaian. Jurnal pembalik ini dibuat untuk memastikan konsistensi pencatatan entitas. Pencatatan yang maksud adalah semua yang dicatat sebagai beban terlebih dahulu. Baiklah, itulah penyampaian dari saya. Apabila teman-teman yang ingin bertanya, kita akan mengadakan sesi tanya. Baiklah, di sini saya yang bertanya. Mengapa akun real itu tidak dinominalkan juga? Jelaskan. Baik, untuk pertanyaan Arman, yaitu mengapa akun-akun real itu tidak dinolkan nominalnya ya? Karena akun-akun real itu kan adalah akun yang terdapat pada laporan posisi keuangan, yaitu akun-akun dari kelompok aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi kalau misalnya kita nolkan, maka akun-akun real itu kan akan menjadi saldo awal pada periode berikutnya. Contohnya misalkan kita nolkan akun yang terdapat pada akun liabilitas misalkan. Nah, akun liabilitas itu kan adalah hutang. Hutang itu kan harus dibayar nih. Hutang itu kan kewajiban yang harus dibayar karena telah menggunakan jasa atau membeli barang. Nah, misalkan kita nolkan hutang di periode ini, belum kita bayar tapi kita nolkan, maka ya gimana hutangnya nanti, berarti padahal belum dibayar tapi udah dinolkan gitu. Jadi ya tetap hutang itu tetap harus dicatat di periode berikutnya lah sampai hutangnya itu terlunaskan. Kayak gitu. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, saya akan bertanya. Apa yang terjadi jika perusahaan tidak menutup akun nominalnya? Baik, Maaf saya ralat. Mengapa pada setiap akhir periode perusahaan menutup akun nominalnya? Jadi, mengapa setiap akhir periode akun-akun nominal itu harus ditutup atau dinolkan saldonya? Jadi, akun-akun nominal itu kan akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi, yaitu akun-akun kelompok pendapatan dan akun-akun kelompok beban. Jadi, kalau misalnya jadi mengapa kita harus nolkan akun-akun nominal itu? Karena jika akun-akun nominal itu tidak dinolkan, berarti akan tetap masuk atau akan tetap dicatat pada periode berikutnya. Nah, itu kan tidak relevan lagi kalau tetap dimasukkan ke periode berikutnya. Karena kan masa pendapatan dan beban-beban di bulan ini
kita akui lagi di bulan berikutnya. Jadi itu tidak relevan lagi. Itu sebabnya akun nominal itu harus dinolkan. Sekian. Terima kasih. Baiklah. Duluan saja. Baik, saya ingin bertanya kepada Muhammad Arman mengenai jurnal pembalik. Jadi, dalam penjelasan tadi kan jurnal pembalik itu bersifat opsional, boleh dibuat dan boleh tidak dibuat. Nah, mengapa demikian? Kalau menurut saya sih itu tergantung dengan perusahaannya menginginkan atau tidak dalam pembuatan jurnal pembalik. Karena jurnal pembalik itu kan hanya cuman membalik dalam jurnal penyesuaian itu. Karena yang dibalik yaitu akun beban. Beban misalnya salaris spend di debitnya pada jurnal penyesuaian dan salaris and wages payable-nya di kredit. Itu kan kalau memakai jurnal pembalik jadi salaris and wages payable-nya itu jadi di debit dan salaris spend-nya jadi di kredit. Itu kalau menurut saya itu sama saja. Jadi tergantung dengan perusahaannya apakah menginginkan pembuatan jurnal pembalik. Baiklah, di sini saya ingin bertanya, apakah laporan posisi keuangan dengan kertas kerja itu sama atau tidak? Baiklah, di sini saya akan menjawab. Kertas kerja dan laporan posisi keuangan itu berbeda. Laporan posisi keuangan itu menginformasikan tentang aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan kertas kerja itu berbentuk seperti banyak kolom yang itu sifatnya boleh dibuat dan boleh juga tidak. Dan yang harus kita perhatikan dalam membuat kertas kerja yaitu income statement, return on earning, dan statement of financial position. Itu saja yang dapat saya jawab. Baiklah, sini saya akan bertanya kepada Muhammad Arman. Bagaimana jika kita membuat jurnal koreksi, namun setelah kita membuat jurnal itu masih salah? Bagaimana? Tolong jelaskan. Oh, baiklah. Dalam itu pembuatan jurnal koreksi itu kan terbagi menjadi 3 tahap. Yaitu di dalam kalau di soal itu kan misalnya ada jurnal yang salah. Yang kedua itu kita cari dulu jurnal yang benarnya seperti apa. Terus setelah kita tahu jurnal yang benarnya seperti apa, kita buat jurnal koreksi. Dan kan misalnya yang salah itu kan ada akun yang muncul, tetapi pada yang benar itu tidak dimunculkan. Jadi kita munculkan akun yang tidak dimunculkan tuh ke dalam jurnal koreksi kita, dan pada jurnal yang salah itu kita letakkan pada posisi yang berlawanan agar itu hilang. Dan kalau jurnal koreksinya itu masih salah, berarti petugas akuntannya itu belum teliti dalam membuat jurnal koreksinya. Seperti itu. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, baiklah, kita tutup tentang materi bab 4 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.